Pemirsa, bagi Anda yang ingin mempelajari budaya Betawi, Anda bisa menjajal wisata budaya di Kampung Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ya, ini Valen dan juga pemirsa, di sana itu kita bisa mempelajari berbagai kebudayaan Betawi, mulai dari museum hingga rumah adat. Dan untuk tahu selengkapnya bagaimana suasana di sana, berikut ini kita simak liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Agus Taufik untuk Anda. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mempelajari budaya Betawi khususnya menjelang Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-498 tahun, Kampung Budaya Betawi yang berada di Setu Babakan ini bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk berwisata karena di sini Anda bisa belajar berbagai kebudayaan Betawi, mulai dari di sini ada museum Betawi, kemudian juga kuliner-kuliner dari khas Betawi, berikut juga berbagai kesenian-kesenian atau warisan budaya tak benda dari Betawi, mulai dari alat musik, kemudian juga tarian. Tapi terkait dengan apa saja keseruan yang bisa Anda lakukan di Kampung Budaya Betawi ini, jangan kemana-mana, yuk ikuti kami. Dalam zona seluas 289 hektar, wilayah Srengseng Sawah dikelola menjadi perkampungan budaya Betawi. Area ini dibagi menjadi 5 zona yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Salah satu yang banyak mengundang perhatian pengunjung adalah Museum Betawi. Museum yang terdiri dari 3 lantai ini menampilkan berbagai koleksi yang dikemas dalam tema 10 siklus kehidupan masyarakat Betawi dan 7 unsur kebudayaan Betawi. Nah pemirsa, salah satu hal yang bisa Anda kunjungi di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan ini adalah Museum Betawi. Di sini ada sebanyak 3 lantai dan juga ada 3 galeri yang memamerkan pameran-pameran tetap, mulai dari ada tadi galeri pengantin Betawi yang menunjukkan berbagai baju adat Betawi, kemudian juga seserahan hingga alat musik yang biasanya digunakan untuk upacara pernikahan di adat Betawi. Kemudian juga ada galeri yang namanya galeri ikon-ikon dari budaya Betawi, dan di sini di lantai 2 ini adalah galeri dari berbagai peralatan rumah tangga yang biasanya ada di rumah-rumah Betawi di zaman dulu. Ini Anda bisa lihat berbagai koleksinya, mulai dari ada gelas antik, kemudian juga ada piring-piring yang ada di sini yang biasanya digunakan sebagai alat makan. Tidak lupa ini yang biasanya ikonik dan banyak dilihat, ini adalah piring kaleng. Ini Anda bisa lihat ini. Kemudian juga ada piring dari tanah liat dan lain sebagainya. Tapi pemirsa, memang ada yang menarik juga di sini. Ini adalah ada ruang interaktif, di mana di sini dijelaskan secara interaktif bagaimana hidangan-hidangan khas dari Betawi ini dibuat. Jadi ini nanti kita bisa memilih di sini. Ini ada berbagai macam pilihan, mulai dari main course, snack, beverage yang biasanya menjadi ikon-ikon dari makanan-makanan Betawi. Apabila kita tunjuk nantinya akan diperlihatkan melalui proyektor bagaimana cara pembuatan dari hidangan ini masing-masing. Cube Panzone is a Betawi old school snack. Semicircular in shape, made from coconut milk, flour, coconut, and salt. It is said that this traditional snack originally came from Jakarta. In several regions in Indonesia. Di ruangan interaktif ini, pengunjung bisa melihat cara pembuatan makanan-makanan khas Betawi melalui proyektor. Di sini juga terdapat replika berbagai makanan Betawi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Selain itu, di area ini juga terdapat berbagai replika rumah adat Betawi yang bisa dikunjungi masyarakat. Nah pemirsa, di Perkampungan Budaya Betawi ini juga terdapat area rumah adat Betawi. Jadi di sini Anda bisa melihat secara langsung, kemudian juga merasakan secara langsung berada di rumah adat Betawi. Tidak lupa di bagian depannya juga terdapat papan informasi yang menunjukkan informasi-informasi singkat terkait dengan bentuk-bentuk rumah adat Betawi yang ada di area rumah adat Betawi ini. Di sini pula terdapat 6 rumah khas Betawi dengan tipe corak dan model yang berbeda. Di antaranya adalah rumah adat Betawi Joglo yang merupakan konsep rumah adat Betawi yang dikombinasikan dengan rumah adat Jawa. Selain rumah Joglo, ada juga rumah Bapang atau rumah kebaya dan rumah tipe gudang yang biasanya berada di pedalaman Betawi.
Sejak pagi hari, kawasan Kampung Budaya Betawi ini sudah dipadati oleh para pengunjung yang ingin mempelajari budaya di sini. Mereka mengaku senang dapat melihat kawasan kampung budaya ini karena sebagai masyarakat Jakarta, mereka merasa penting untuk mempelajari budaya Betawi. Ya, untuk kami perorangan ya, karena memang rumah sekitar ya, jadi mungkin ke Setunya ini sering, tapi kalau untuk kunjungan dari sekolah kami memang baru pertama kali. Kenapa milih kunjungan ke sini? Awalnya itu memang kita mengisi kelas meeting ya, anak-anak sudah selesai tes, kemudian agenda-agenda untuk mengunjungi museum itu memang sangat jarang ya, jadi kami memilih untuk ke kunjungan untuk perkampungan Betawi ini. Hari ini ke kawasan budaya Betawi ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Alhamdulillah pernah, beberapa tahun kemarin saya ke sini waktu zamannya Covid ya, 2022. Dan sekarang kembali lagi ke sini dan alhamdulillah sekali sudah banyak ya fasilitas yang bagus, tidak berubah sama sekali, tempatnya juga masih bagus. Sini mau lihat-lihat apa aja sih? Museum Betawi tadi bersama anak-anak ya dari sekolah TK ke Museum Betawi, terus anak-anak diajak keliling ya melihat rumah-rumah joglo di sini gitu. Terus tanggapannya gimana sama kawasan budaya Betawi ini? Tanggapannya alhamdulillah baik sekali. Budaya Betawi di sekolah juga banyak pelajaran tentang budaya Betawi ya, khususnya di dalam kurikulum anak-anak sekolah ya, kurikulum Merdeka. Banyak masukan yang baik gitu di sini gitu. Maksudnya ya banyak beragam budaya, jadi anak-anak mengenal budaya Betawi dengan baik sekali. Pengelola perkampungan budaya Betawi Lili Yuli menyebut di kampung budaya Betawi ini, para pengunjung bisa menikmati berbagai wisata budaya Betawi, mulai dari museum, berbagai workshop, hingga wisata kuliner. Di perkampungan budaya Betawi ini kita ada luas sekitar 289 hektar, ada beberapa zona. Ketika berkunjung ke sini nanti ada museumnya, ada amfiteaternya, ada rumah adatnya, kemudian juga ada perkampungan budaya Betawinya. Jadi masyarakat berkunjung ke UPK PBB dapat memperdalam budaya Betawinya. Kegiatannya bisa mengelilingi museum, kemudian ada kegiatan workshop. Workshopnya itu ada kuliner, terus kesenian seperti gambang kromong, ya, kemudian ada gria membuat souvenir ondel-ondel, kemudian ada tari, kemudian ada silat. Nah, itu bisa dipelajari di perkampungan budaya Betawi. Kalau workshop itu kita ada di hari Rabu, kemudian regulernya ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Seperti itu. Kampung budaya Betawi ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu dan buka pada pukul 9 hingga pukul 3 sore untuk weekday dan pukul 9 hingga 8 malam khusus di weekend. Masyarakat juga bisa datang ke kampung budaya ini secara cuma-cuma dan hanya perlu melakukan registrasi di pintu masuk. Nah, bagaimana nih pemirsa, seru sekali bukan tadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di Kampung Budaya Betawi Situ Babakan. Di sini Anda bisa mempelajari berbagai macam kebudayaan Betawi. Apalagi ini juga jadi momen penting ya bagi kita untuk belajar budaya Betawi karena sebentar lagi Jakarta ini akan berulang tahun yang ke-498 tahun. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa langsung datang ke Perkampungan Budaya Betawi yang berada di Setu Babakan, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perkampungan Budaya Betawi ini buka mulai hari Selasa hingga hari Minggu. Dan bagi Anda yang ingin datang ke sini, tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Anda bisa langsung datang untuk mempelajari berbagai macam budaya yang ada di Betawi. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.